Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi Ustaz. Alhamdulillah. Saya Ustaz. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ya Alhamdulillah. Hari ini seperti biasa Ustaz, kita ngobrol-ngobrol seputar pertanyaan-pertanyaan umum yang mungkin ini ada di sekitar kita Ustaz ya. Iya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman juga membutuhkan jawabannya Ustaz. Gini Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Iya. Kalau kita itu ingin beramal, tapi kalau terlihat oleh orang lain, Iya. tapi tujuannya kita untuk memotivasi, Ustaz. Tapi takut dibilang ria gimana, Ustaz? Bilang riya ya, Iya, betul Ustaz. ya. Jadi serba salah. Serba salah, Ustaz. Pengen menunjukkan amal solih Suatu dengan tujuan kebaikan, untuk ya. memotivasi, Ustaz. Iya. Tapi di sisi lain takut terkena ria, Ustaz. Iya. Betul, Ustaz. Bismillah, Maha Suci Allah. Tentu kita ini di dalam beramal itu tentu memang yang pertama yang harus kita niatkan di dalam diri kita ini tentu semata-mata karena Allah, karena lillah. Jadi orang-orang yang rugi itu di dalam beramal itu karena dia mengharapkan sesuatu. Dia beramal karena mungkin ingin dipuji oleh manusia. Iya. Tapi bagaimana ketika kita ini beramal, tapi di sisi lain bagaimana orang itu meniru kebaikan? Iya, harapannya seperti itu. Iya, artinya kebaikan itu menjadi investasi akhirat. Karena kita ini juga banyak orang yang melakukan suatu maksiat, suatu kejelekan, dan itu juga ditiru. Ya, itu Ustaz. Nah, ini bagaimana kita ini melakukan sesuatu untuk memberikan motivasi, semangat orang, ya. Tapi di sisi lain takut disebut riya dan sebagainya. Ingat, berkaitan dengan riya itu bahwa riya itu kan kepingin dilihat oleh manusia, kepingin dipuji, kepingin disanjung. Iya, Ustaz. Tapi berkenaan dengan ikhlas itu, yang tahu itu diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhlas itu juga ada di dalam hati. Orang itu kita tidak bisa memponis seseorang itu dia riya dan tidaknya. Dia urusan dia dengan Allah. Iya. Ketika dia melakukan suatu kebaikan. Maka perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita tegaskan. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Nah, ini kan sudah jelas ayat ini ya. Dan banyak sekali ayat yang lain menegaskan supaya kita memurnikan dalam setiap tindakan, terutama dalam ibadah kita kepada Allah. Maka dalam ayat ini, tidaklah aku perintahkan di dalam menjalankan agama Allah, di dalam syariat Allah itu, melainkan mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan kemudian lurus, tidak ada tujuan yang lain. Makanya para ulama itu ikhlas itu dia dibagi menjadi 3 bagian. Jadi ikhlas yang pertama itu adalah dia pokoknya semata-mata karena Allah, tidak ada embel-embel yang lain. Ya. Pokoknya udah dia beramal saja. Mau dipuji kek, mau dicela kek, ya terserahlah. Ataupun dia tidak ada, maksudnya tidak ada tujuan mau dunianya lebih baik dan sebagainya. Pokoknya dia lillah pokoknya. Nah, ini yang kedua. Ada seseorang itu ketika dia mengerjakan sesuatu ataupun dia dalam berdoa, maka yang diharapkan adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah, ini makanya ketika kita beramal itu, bagaimana seperti itu boleh? Boleh. Terus yang ketiga, ketika dia berwasilah, pokoknya saya melakukan ini wasilahnya supaya dijauhkan dari mara bahaya, diberikan rezeki yang banyak, maka boleh nggak? Boleh, kata para ulama, selama ya itu semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di luar daripada kategori itu, kata para ulama, itu disebut riya. Nah, ini riya itu kan kepingin dilihat. Di luar itu dikatakan ria, Ustaz. Di antara 3 tadi, Ustaz ya. Satu mengharap karena Allah. Karena Allah. Yang kedua minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Yang ketiga
menjadi wasilah. yang menjadi wasilah. Iya, dia melakukan itu agar mungkin kayak tadi Ustaz sampaikan untuk dihindarkan dari mara bahaya seperti itu. Saat itu di luar itu dikatakan riya, Ustaz. Yes. Ya, seperti kita menginginkan jodoh yang baik dengan kita sedekah, boleh nggak? Atau kita punya Nah, itu, tujuannya, boleh. Yang pertama karena Allah. Makanya para ulama itu ketika kita bersedekah misalkan, maka dalam niat ya Allah mudahkan anak saya dan sebagainya, boleh. Tapi di luar daripada itu tidak boleh. Itu namanya riya. Masya Allah. Jadi kan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah jelas, man dalla ala khair falahu mislu ajrihi fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, menunjukkan kebaikan, kemudian kebaikan itu ditiru oleh seseorang, bahkan banyak orang Nah ini ditiru teman-teman semuanya, ditiru karena suatu kebaikan itu kalau ditiru itu akan menjadi amal jariah, Masya Allah, menjadi investasi akhirat. Masya Allah. Kalau ditiru sama orang lain soal kebaikan kita ya Ustaz ya, itu kita akan dapat investasi akhirat, Ustaz. Ya, menjadikan investasi akhirat. Ketika seseorang misalkan dalam berkurban, dalam dalam menyumbang dan orang lain itu ingin meniru, bolehkah menulisnya misalnya sekian sapi sekian ton dan sebagainya, sekian ekor misalkan, boleh nggak? Boleh. Yang jelas itu semuanya ikhlas itu ada pada dirinya, dia dengan Allah. Artinya kita tidak itu riya kok disebut-sebut, enggak. Kalau emang itu bisa menjaga ya nggak masalah. Kalau yang tadi tingkatan ikhlas yang paling tinggi itu pokoknya ya dia semata-mata karena tidak mau disebut orangnya dan sebagainya. Itu tingkatannya paling tinggi dalam ikhlasan. Masya Allah. Jadi kalau memang ketika kita ingin beramal, kemudian tujuan memotivasi orang lain, jangan langsung memvonis ini adalah sebuah riya, Ustaz ya. Sebuah riya. Karena urusan ikhlas itu antara dia sama Tuhannya, sama Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi kalau nanti ketika kebaikan yang dia lakukan ditiru, kemudian dipraktekkan sama orang lain, dia akan mendapatkan pahala sama, Ustaz ya. Pahala yang luar biasa. Masya Allah. Karena seseorang itu punya amalan yang kadang tidak bisa ditiru. Barangkali dia mudah di dalam hal itu, kemudian dia itu orang lain bisa meniru. Masya Allah. Jadi untuk memberikan motivasi dalam kebaikan itu bukan bagian daripada riya. Masya Allah. Takut disebut riya itu karena begini, orang itu kita ini tidak akan sempurna dalam pandangan orang. Ya, artinya sebaik apapun itu yang jelas kita ini ya melakukan yang terbaik. Ya melakukan kebaikan dengan ikhlas. Masya Allah. Karena kita kan yang dikejar itu kan bukan pengakuan manusia. Betul. Jangan mencari ridhonya manusia saja, tapi mencari ridhonya Allah. Masya Allah. Ya, jadi Masya Allah tadi saya sampaikan bahwasanya ketika kita beramal dengan tujuan untuk memotivasi orang lain, jangan dianggap itu adalah sebuah riya. Karena insya Allah untuk urusan ikhlas itu adalah antara dirinya dengan Allah. Jadi apalagi kalau kebaikan teman-teman bisa ditiru oleh orang lain, itu juga teman-teman akan mendapatkan pahala yang sama. Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat orang lain, Ustaz ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.